Absennya di course praktikum ya. Itu sudah saya siapkan. Jadi karena ini sifatnya lebih ke praktikum daripada kuliah biasa. Dan absen kuliah itu sudah saya pindah hari Rabu. Seingat saya ya, itu sudah saya pindah. Jadi hari ini tidak ada absennya barangkali. Tapi kalau misalkan ada ya juga nggak apa-apa, kalian isi saja. Nah, cuman hari Rabu itu diundur jadi minggu depan. Nah, sebagai gantinya nanti hari Rabu itu minimal menyelesaikan hari Rabu itu jam berapa ya? Jam 8 ya. Ini terlalu cepat ya kalau hasilnya hari depan ya. Tapi prinsipnya itu lebih ke arah bimbingan sebenarnya ya. Oke, nanti untuk besok nanti saya saya diskusikan lewat WA saja. Yang penting sekarang ini saya mau bahas tentang pertama tentang jadwal ya. Setelah saya lihat jadwal yang dikeluarkan Dikjar itu sebentar, jangan-jangan nih. Oh iya. Itu hari Jumat saya lihat kelihatannya kosong ya. Terus hari Kamis juga ada slot kosong ya, tapi sayanya yang sedang mengajar praktikum juga, tapi praktikum yang lain ya. Jadi kita putuskan harinya hari Jumat ya. Nah, jamnya nanti nyusul deh ya. Kalau saya lihat jadwal itu kelihatan kalian tuh kosong, berarti dari jam 8 juga bisa sebenarnya. Benar atau salah? Apakah hari Jumat kosong? Pak, hari Jumat ada yang kelas juga jam 9 sampai sebelum sholat Jumat, Pak. Oke, gitu ya. Anda kelas semester 4 bukan? Iya, Pak. Iya, itu dia yang kelihatannya ada yang berubah ya. Oke, nanti saya kasih Google Sheet lagi deh. Biasanya sih emang gitu ya, setiap semester itu ada adjustment yang tidak di broadcast gitu. Ya, ini juga merupakan kritikan dari saya sebagai pengamat sistem ya. Seharusnya ada sistem yang bisa dilihat semua orang apabila ada adjustment jadwal, harusnya begitu. Ternyata ya kayak hidup sendiri-sendiri gitu ya. Kalau berubah aja, yang lain nggak dikasih tahu gitu. Ya begitulah ya. Untungnya kalian masuk kuliah analisis sistem perencanaan informasi. Jadi moga-moga ada sedikit banyak tip and tricks atau pengalaman-pengalaman sebelum Anda bekerja gitu ya. Ya mungkin ini lebih ke pengalaman negatif daripada positifnya, tapi nggak apa-apa, itu bagus ya. Dengan adanya banyak pengalaman negatif, kita menjadi lebih antisipasi ke depannya daripada pengalaman positif terus gitu ya, tapi nanti ke depannya tidak bisa mengenali, gitu. Tidak bisa mengenali situasi ini sebenarnya negatif atau positif. Ya kalau begitu di sini tetap hari Jumat gitu ya, tetap hari Jumat karena saya melihat di hari lain itu kelihatannya makin penuh ya, terlalu banyak kelas kecil gitu. Kemudian untuk mengakomodir kejadian-kejadian seperti barusan tadi, saya dapat informasi dari kalian nih tadi yang ngomong tadi siapa ya? Itu untuk mengakomodir incidental adjustment gitu. Tiba-tiba berubah atau berubah cuma sementara saja gitu.
Untuk itu, maka format praktikumnya, formatnya seperti ini, project monitoring. Ya. Kebetulan kan kalian sudah, sudah membuat, sebentar kebetulan kalian sudah membuat project-project itu di Google Sheet ya. Saya mau tampilin nih. Ada beberapa ada kolom yang saya tambahkan kolomnya, terus tabelnya juga saya rapihkan gitu ya, supaya melihatnya itu enak. Kemudian kepada ini mahasiswa 5 orang mahasiswa ini di sini mohon segera ini ya menuliskan judulnya. Kalau misalkan judulnya masih bingung juga ya minimal Anda mengisi ini deh ya, job desk 1, job desk 2 gitu. Oke, kembali lagi ke tadi format praktikumnya itu adalah project monitoring. Artinya saya lebih banyak memonitor ya daripada mengajar. Gitu. Saya fokusnya ke memeriksa project. Apa yang Anda kerjakan itu nanti akan ada komentar dari saya, revisi juga, ada perintah revisi gitu. Nah, mengajarnya dalam bentuk video internal itu buatan saya sendiri ya. Kalau eksternal ya paling banyak, yang paling gampang YouTube lah ya. Yang paling gampang YouTube. Oke, sekali lagi format praktikumnya ini tidak full mengajar, jadi misalkan praktikum ada tatap muka sampai 10 kali atau 14 kali, itu lebih banyak ke memeriksa project. Lebih banyak ke sini. 1 kali praktikum itu kan 2 jam ya. Nah, dalam 2 jam itu lebih baik saya memeriksa project, memberi komentar, merevisi, memperbaiki begitu. 2 jam itu lebih baik untuk itu. Nah, makanya tadi saya bilang kalau misalkan besok diganti dengan praktikum, kira-kira Anda bisa selesai nggak? Kalau nggak selesai pun, maksudnya saya kasih tugas sekarang, besok selesai apa enggak? Begitu tadi pertanyaannya. Nah, minimal kalaupun kalian tidak selesai pun, ya minimal mungkin 50% terus saya periksa begitu loh. Sebelum Anda membuat 100%, gitu. Wah udah capek-capek 100%, bangunannya ternyata salah. Biasanya kalau salah di awal, di pondasinya salah, ke depannya salah semua. Biasanya seperti itu. Tapi ada juga yang enggak ya. Nah, untuk mengantisipasi gitu, maksud saya untuk mengantisipasi supaya tidak terlanjur gitu. Maka no problem kalau kalian tuh nggak selesai 100% tugasnya. Tugasnya apa? Yaitu ini, yang nomor 6. Nih tugasnya. Business flowchart. Tapi karena ya kalau bagi saya pribadi ya, mungkin karena saya udah terlalu sering melihat ini ya, saya pasti kelar ya. Hari Rabu itu ya minimal dengan tingkat keyakinan mungkin saya selesai 90% lah ya. Dengan 10% compang-camping atau ada kurang lengkap misalkan. Nah, tapi saya percaya sih kalian bisa mengerjakan meskipun mungkin 50% barangkali ya. Why not gitu ya. Mengapa tidak kita coba saja minggu depan, nanti saya tanya di WhatsApp ya. Jadi nanti kalau misalkan saya tanya nanti di grup, ada nggak nih yang mau konsultasi? Nah itu dia yang nomor 3 nih ya. Ada nggak yang mau konsultasi
di jam pengganti Pak Haris. Oh iya, jam pengganti Pak Haris itu jam 8 ya. Saya pikir siang. Tapi nggak apa-apa lah ya, kalau saya tetap membuka kemungkinan mungkin dari kalian banyak yang menyelesaikan 50%. Saya buka pintu untuk konsultasi sehingga yang lain bisa menyimak begitu. Daripada saya ngajarin sesuatu yang di awang-awang tuh apa? Maksudnya nggak to the point itu. Daripada saya ngajarin contoh, mendingan langsung saja ngajarin ini gitu ya. Langsung aja sistem informasi pelayanan langsung dibahas saat itu juga, maka yang kelompok-kelompok yang lain tinggal nonton aja mana yang salah, mana yang benar. Gitu, kepengennya tuh seperti itu ya, daripada saya saya kasih contoh di Amazon atau saya kasih contoh kebetulan saya ada invoice rumah sakit ya. Baik saya yang ke rumah sakit atau istri saya yang ke rumah sakit, itu banyak itu invoice-nya. Saya banyak invoice ya, bermacam-macam bentuknya. Daripada itu yang dijadiin contoh, mendingan langsung aja ini judul project-nya. Biar kalian nggak mikir-mikir lagi gitu. Namanya juga praktikum kan. Kecuali kalau kuliah biasa. Nah, kalau kuliah biasa ya contohnya ya contoh dari saya. Kalau praktikum ya dari kalian sendiri. Nah, kembali lagi ke notepad tadi. Nah, jadi saya harap besok kalian sudah bisa menyelesaikan bisnis flowchart gitu ya. Terserah deh mau berapapun, mau 10% kayak gitu ya. Mau 100%, it's okay ya. Saya tetap terima demi untuk mengisi kekosongan dan mengejar ketertinggalan praktikum ya. Ya sebenarnya praktikumnya nggak terlalu tertinggal banget dibandingkan dengan semester lalu. Sebenarnya semester lalu itu setelah UTS. Tapi kan saya fokusnya di sini nih, ya. Ini makan waktu banget ini. Kelompoknya ada 20, kerjaannya ada 5 kalau nggak salah. Berarti kan 100 kerjaan ya. Saya sendirian. Karena tidak ada yang berminat asisten ya. Mungkin karena nggak ada dolarnya. Jadi buat apa gitu. Barangkali ya, saya juga nggak tahu karena senior itu udah paham ini ya. Udah paham database sedikit banyak. Tapi nggak ada yang mau bantu, mungkin repot di skripsi juga barangkali ya. Oke, itulah makanya saya memulai di sebelum sebelum UTS maksudnya. UTS itu pertemuan 8, sekarang kita pertemuan 6. Nah, 6, 7, 8. Jadi lumayan lah ada 3 pertemuan untuk bisa mengejar ketertinggalan. Soalnya kalau kita praktikumnya setelah UTS, nanti saya kedodoran di sini. Saya sih kepengennya bisnis flowchart ini selesai pada saat UTS, semua sudah saya periksa, sepengennya seperti itu ya. Nah, oke, makanya saya meminta kalian mengerjakan bisnis flowchart. Materinya ada di sini ya. Coba sebentar deh. Materi ada di praktikum ya, di praktikum analisis perancangan. Bisnis flowchart di sini. Ini saya ambil dari YouTube gitu. Dan sudah saya kelompokkan. Ini ada timingnya ya. Kalau Anda mau belajar apa sih connecting object itu, sequence flow, ini langsung ada menitnya. Udah saya bantu lah. Itu untuk tadi business flowchart. Nah, pertanyaannya
siapa yang mengerjakan bisnis flowchart dari 5 orang itu? Saya membantu ini ya, membantu untuk mengarahkan. Oke, lihat di sini ya. Di sini kita lihat job desk 1 sampai job desk 4. Artinya Handi Hafiz bisa jadi dia punya 4 job desk atau bisa jadi cuma 1 aja. Ini tidak ada maksimal, tidak ada minimal. Ya, ini kan tergantung kesepakatan ini. Tergantung kesepakatan di sini. Ini otonomi kelompok ya, otonomi kelompok. Jadi saya cuma memberi peraturan umum gitu. Peraturan umumnya tuh ya logis lah. Misalkan apakah Handi Hafiz ini kompeten di bidang APSI? Nah, untuk mengukur kompetennya, saya harus ngelihat di sini. Paham nggak? Kalau Handi Hafiz nggak ngisi, ya 0, 0, 0, nggak mungkin dong saya bilang Handi Hafiz itu kompeten. Gitu. Jadi nanti akan ada, mungkin idealnya sih ada wawancara, nanti akan saya akan saya gali. Hastari, Dimas, ini Josh Matthew, misalkan Josh Matthew cuma 1 doang, misalkan ya, cuma 1 doang di sini, ya saya gali gitu. Anda ini kerjanya apa gitu ya, kerjaannya. Misalkan di sini kan ada membuat bisnis flowchart, oke, bikin bisnis flowchart di bagian mana gitu. Itu nanti yang akan saya kejar terus itu, ya, supaya saya bisa memastikan Anda ini kompeten nggak gitu, jangan sampai PPGS itu apa tuh? Saya kayaknya pernah bilang ya PPGS di semester awal itu. Mau dia pinter nggak pinter, gaji sama gitu. Gitu ya. Itu nanti kalau kalian udah lulus ya, nanti kemungkinan Anda akan menemui seperti itu gitu ya. Pinter nggak pinter, gaji sama. Sebenarnya itu cuma ungkapan yang terlalu umum ya. Cuma andai-andai aja. Nah, sekarang kembali ke ini tadi bisnis flowchart ya. Bisnis flowchart siapa yang akan mengisi? Saya minta kalian semuanya ini, setiap kelompok ini itu berembuk, nggak harus detik ini ya. Saya cuma nggak harus detik ini, Anda silakan bisa mengisi minimal besok lah ya. Besok ketika jam 8 lah ya, jam 8 pagi atau jam 9 pagi ini sudah keisi. Sudah keisi. Ini sorry ini saya utak-atik nih siapa nih Handi, ini cuma buat contoh aja ya. Nanti silakan dirubah sendiri. Nah, kemungkinan Handi Hafiz bisa sampai job desk-nya sampai 4 misalkan. Dia bikin flowchart, dia bikin tabel, dia bikin front end khusus ini, dan satunya ini saya sisakan untuk ada 5 ya. Oke, ini customer sampai, nah di sini saya sisakan untuk siapa tahu ada job desk yang tidak terpikirkan oleh saya di sini gitu loh. Tidak terpikirkan, jangan-jangan ada membuat yang lain, misalkan membuat laporan barangkali ya. Nah, tapi kan laporannya belum selesai. Atau minimal di sini mencetak gitu ya. Tidak membuat laporan tapi mencetak misalkan. Dia yang mengcompile ya. Kompilasi gitu. Kompilasi dari apa? Kita lihat di sini. Jadi praktikum ini ada berapa tugas? Ada 5 ya. Pertama flowchart, kedua bikin tabel-tabel, ketiga bikin DFD, keempat bikin ERD, terus ini yang kelima. Yang kelima membuat front end. Front end itu
antar muka gitu, interface. Tapi dia aplikasi gitu. Aplikasi itu maksudnya dia bisa memproses, nggak cuma tampilan doang ya. Kalau interface kan tampilan doang tuh. Briefingnya lebih dari setengah jam kayaknya ya. Front end itu aplikasi ya. Secara umum tuh aplikasi ada dua lah ya. Ada web aplikasi, ada tiga sama mobile ya. Web aplikasi, mobile aplikasi, sama desktop aplikasi. Desktop application gitu. Ada tiga. Nah, yang di sini yang ini saya khususkan di mata kuliah ini menggunakan desktop application karena sebentar. Desktop application dengan menggunakan ini, how to install Visual Studio. Menggunakan Visual Studio karena lebih spesifiknya menggunakan Visual Basic.net gitu ya. Karena sebagian, mungkin 100% dari kalian kan sudah pernah gitu, sudah pernah menggunakan Visual Basic, tapi memang agak tua banget gitu ya. Agak tua, bukan tua banget. Visual Basic yang agak old version 2012 pada waktu itu ya. Nah, sekarang beralih ke Visual Studio 2019. Karena si MySQL ini dia kompatibelnya dengan 2019, makanya saya minta kalian menginstal gitu. Nah, sedikit banyak di dalam Visual Studio 2019 itu 90% sama dengan 2012. 90% sama. Nah, yang membedakan itu ada bahasa-bahasa baru, coding-coding baru. Tetapi kita tidak membahas coding baru, ya. Kita tidak membahas coding baru. Maksudnya coding baru tuh, misalkan pernah ini nggak pernah dengar mungkin Python 1, Python 2, Python 3 gitu. Oh, Python 1 sudah nggak kepake lagi, udah usang, bahasanya udah nggak dikenal. Nggak, saya nggak membahas itu, ya. Nah, contoh-contoh coding nanti adanya di sini. Ini dari YouTube nih, bahasa Indonesia. Ya. Ini how to make report, tapi dia versi kasir. Nggak apa-apa. Mau versi apapun, polanya sama. Gitu ya. Misalkan kan ini bikin report itu maksudnya laporan, dan laporan itu sudah dibahas oleh Pak Haris ya kemarin, minggu lalu maksud saya. Report. Nah, report itu kan bermacam-macam, ada yang level top management tuh yang CEO gitu. Terus sampai yang paling bawah itu kasir ya, barangkali ya, kasir sama customer. Sebenarnya sih ada lagi bagian inventory, nanti saya tambahin di sini ya. Bagian inventory. Pertanyaannya gini, apakah ini dikerjakan semua? Apakah semua ini harus ada? Minimal 2 ya. Minimal 2. Jadi kenapa nggak 5 gitu? Kenapa harus 2? Karena dengan Anda mengerjakan 2, itu Anda bisa bisa mengerjakan yang lain. Maksudnya, misalkan kalau saya ajarin masak gitu ya, saya ajarin Anda masak telur misalkan. Saya ajarin gimana cara gunain wajan, gimana gunain serokan, gimana menuang minyak, gitu. Nah, saya ajarin kalian masak telur sama mie. Cukup itu aja. Kalau kalian bisa menggunakan kompor, wajan, dan serokan, dan minyak, dan seterusnya itu, cara menyajikannya juga, maka udah bisa dipastikan 99% Anda bisa memasak yang lain, maksudnya gitu.
Nah, di sini kan kasir, CEO, itu polanya sama. Kalau kasir dengan customer, jadi kalau customer biasanya itu ya kalau lihat di Tokopedia atau Shopee, Anda kan ada klik account gitu ya. Nanti akan ketahuan ketika Anda klik account di Tokopedia atau Shopee, di situ ada tampil edit pengiriman, edit nama, edit rekening, edit foto gitu. Terus mungkin juga transaksi yang selama ini Anda lakukan, itu halaman namanya. Halaman customer. Front end khusus customer. Itu. Nah, kalau kasir dia harus ada tampilannya ya berupa inputan. Kasir itu kan menginput nama produk atau cukup nomor produk. Ya. Oh, ini. Terus di dalam kasir juga menginput harga. Kalau apa yang kata Pak Haris itu kan otomatis nggak perlu harga, ya betul itu. Apalagi kasir sekarang nggak perlu input, cuma barcode doang, ya kan? Nah, cuman kalau barcode-nya nggak bekerja, dia harus input, termasuk sama harganya. Gitu ceritanya. Nah, itu kan front end khusus kasir ya. Nanti akan berbentuk form. Semua ini bentuknya form nanti. Windows form ya. Windows form seperti yang sering kalian gunakan pada saat praktikum menggunakan Visual Studio 2012 ya, setahun yang lalu barangkali atau 2 tahun yang lalu. Ya 2 tahun yang lalu ya. Nah kalau ada mahasiswa yang bertanya apakah kita akan belajar web gitu, maksudnya menggunakan database ini apakah menggunakan web gitu, browser? Tidak, alasannya itu akan memberatkan. Maksudnya memberatkan, pada akhirnya kalian akan belajar lagi coding-coding gitu. Dan itu makan waktu yang banyak ya. Selain makan waktu banyak juga menguras memori. Menguras kapasitas otak, kira-kira begitulah. Terutama saya. Kalau kalian mungkin ya saya percayalah, kalian kan masuk ke sini aja udah berebutan ya, maksudnya dengan seleksi yang ketat gitu. Itu nah untuk belajar web aplikasi itu bisa non kurikuler di luar gitu ya, misalkan apa tuh yang program Merdeka Belajar. Nah, di situ mungkin bisa barangkali Anda manfaatkan Merdeka Belajar untuk belajar yang non kurikulum, yang tidak ditawarkan di sini. Oke, tunggu sebentar. Oke, gitu ya. Tugas apa tadi yang sudah saya jelaskan yang terakhir itu, oh iya, ini membuat front end ya, Windows Form. Nah, nanti siapa nih? Kan minimal 2 ya. Tapi tunggu sebentar ya, tunggu sebentar. Ini tergantung dari sini ya. Tunggu sebentar. Jadi job desk kan ada 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. 5. Nah, kalau 5 tugas itu dibagi 5 kan masing-masing dapat 1 ya. Masing-masing dapat 1. Nah, tapi khusus yang form saya mintanya 2 gitu. Terserah mau CEO atau manajer, ya pokoknya terserah lah.
ya terserah. Jadi saya minta minimal 2. Nah, saya mau kasih mungkin tips atau trik atau insight. Oke, saya jawab dulu nih pertanyaannya. Izin bertanya, untuk tiap job desk haruskah semua anggota dalam tiap kelompok terisi? Ya, harus. Contohnya di job ini saya bacain lagi. Contohnya di job desk 1 anggota 1 membuat flowchart, di job desk 2 anggota 2. Oh, bukan. Itu tadi saya sudah bilang terserah si kelompok di dalamnya. Kan jadi saya ulangi, kelihatannya pertanyaannya gini maksudnya. Apakah job desk 1 sampai job desk 5 itu terisi? Jawabnya enggak. Kalaupun cuma 1 ya, cuma 1 doang, ini kebetulan saya belum tidak ada menghapus di sini tidak ada pilihan kosong. Nanti akan saya isi ya. Semua kosong kecuali job desk 5 gitu. Misalkan di sini dia cuma kompilasi laporan gitu. Dia nggak mau ngapa-ngapain kecuali kompilasi laporan. Nah, ini yang nggak masuk akal juga ya, soalnya kompetensi APSI gitu ya. Ini kan mata kuliah APSI, masa dia cuma kompilasi laporan doang sih, terus dia kompetensinya di mana gitu. Ya, kalau ini cuma bisnis flowchart yang lainnya kosong, itu masih mending gitu. Itu masih mending, ya. Itu masih mending. Saya masih bisa nanya gitu. Berarti dia mendalami di bisnis flowchart. No problem. Bisnis flowchart itu kan juga kerjaannya si ini antara sistem analis sama sistem designer. Yang sistem builder enggak. Tapi ini nanti akan saya hapus ya. Ini saya hapus aja deh sekarang. Ini sudah tidak relevan ini, peran dengan job desk 1 2 3 ini sudah tidak relevan ya. Nggak tahu nanti ini akan saya isi apa nanti aja saya kabarin gimana jadinya. Ini apa ini kok ada B di sini. Itu ya, semoga itu bisa menjawab tadi pertanyaannya. Terima kasih. Jadi kenapa saya bikin sampai 5 sih ini? Karena bisa jadi ada mahasiswa yang memang bukan baik hati. Saya nggak ngomong baik hati, saya pengen ngomong mahasiswa yang haus ilmu, sehingga dia mengerjakan sampai 3. Dia bikin bisnis, dia bikin ini, berurut gitu. Atau di sini dia kosong, ya. 3 dan 4 ini kosong misalkan, saya hapus deh daripada ngebayang-bayang. Oh, tinggal di delete aja. Tuh. Terus di sini apa ya? Di bawahnya tuh membuat DFD. Jadi misalkan itu membuat DFD. Nah, jadi ini tiga-tiganya diborong. Nah, makanya gimana caranya supaya dia bisa menulis di tabel? Ya, akhirnya saya buat jobdesk sampai 5 gitu. Jadi tiga-tiganya diborong dan itu bisa ditulis di sini jobdesk 1, jobdesk 2, jobdesk 5. Begitu. Itu alasannya kenapa saya bikin sampai jobdesk 5. Tapi kalau ternyata dia di sini hapus, dia cuma 2, nggak apa-apa. Atau dia cuma begini juga nggak apa-apa gitu. Kalau ini enggak nih, terus dia ngisi di sini, ya untuk apa jobdesk 1 dikosong gitu ya? Toh membuat tabel-tabel database kan ada di sini gitu. Jadi lebih baik jobdesk 2 aja yang dikosongin ya.
Gitu. Dia cuma mau bikin tabel-tabel database gitu. Cuma mau bikin tabel database. Contohnya tabel database di sini saya kasih ya supaya nggak membayang-bayang. Permisi Pak, izin bertanya, mau memastikan saja. Jadi job desk yang front end itu baik customer, kasir, dan lain-lain minimal dikerjakan 2 orang. Bukan, bukan ya. Judulnya, tunggu sebentar. Tadi ya. Anda harus bikin stakeholder minimal 2. Stakeholder itu ada kasir, ada CEO, manager, customer, satu lagi inventory yang bagian gudang ya. Warehouse aja lah, jangan inventory. Warehouse itu kan kerjanya dia nyatet, ada barang ada barang datang dari supplier, terus dia mencatat gitu loh. Warehouse itu kan kerjanya itu. Jadi sekali lagi nih saya kasih apa namanya ya? Saya kasih gambaran deh. Perusahaan atau organisasi lah ya. Organisasi itu yang paling atas kan direktur atau CEO kalau bahasa Inggrisnya. Itu stakeholder gitu. Terus ini direktur operasi gitu. Ini ada direktur keuangan. Ini ada direktur marketing. Gitu. Yang kasir pasti ada di sini, dia bertanggung jawab deh. Pokoknya urusannya duit pasti sama bagian apa nih? Direktur keuangan. Warehouse itu gudang sama tadi apa ya? Manajer juga bisa tapi nggak apa-apa deh. Di sini warehouse ya. Nah, kalau customer di sini. Apalagi tadi ya. Coba. Manager, supervisor, customer, CEO, kasir. Stakeholder. Jadi ada stakeholder internal sama eksternal ya kan? Masih ingat nggak? Kalau ini stakeholder internal, yang ini stakeholder eksternal. Ini jangan direktur deh ya. Karena di situ kan ada manajer. Manajer operasi, manajer keuangan, sama manajer marketing. Nah, ini manajer ini kan yang membidangi banyak operasi, manajer operation itu membidangi banyak operasi. Operation itu bisa di warehouse, bisa di pengiriman. Jadi dia nanya, Anda ini udah sesuai belum jadwalnya, jadwal pengirimannya udah sesuai apa belum? Itu misalkan. Terus operasi apa lagi ya? Kalau di Amazon itu atau Tokopedia, perawatan mesin misalkan ya. Si manajer akan nanya ke perawatan, gimana ada apa namanya penggantian spare part dalam waktu dekat ini enggak? Nah, nanti dia akan ngecek di Windows Form gitu ya. WP itu Windows Form WF. Isinya tentang spare part yang akan diganti dalam waktu dekat. Terus dia jawab, ya saya akan mengganti dalam waktu 10 hari ke depan, harus sudah diganti duluan gitu misalkan. Ini kan stakeholder internal. Nah, ini bentuk laporannya. Ya, output ya, bentuk output. Terus bisa juga
siapa nih? Si perawatan juga bisa dikasih Windows Form apa ya? Isian, mengisi kira-kira mana yang akan diganti. Nah, laporannya nanti di sini. Ini kan dari sekian banyak lokasi ya. Kalau di Amazon itu banyak mesin apa conveyor di section A, conveyor section B. Terus ada robot-robot yang apa namanya? Yang jalan-jalan nganter itu. Nah, itu apakah perlu diganti dan seterusnya itu ngisi di sini. Nah, di sini nanti isinya ya summary secara global gitu. Informasi secara global. Terus oh iya tadi saya belum menjawab pertanyaan ya. Pertanyaannya memastikan apakah job desk itu dikerjakan minimal 2 orang. Bukan 2 orang tapi 2 stakeholder ya. Anda mau ngerjain kasir sama custom, oke, nggak apa-apa. Anda dapat A. Gitu. Misalkan kalau semuanya benar ya. Yang penting ada kasir lengkap, terus apa tadi? Business flow chart, tabel DFD, ERD dan seterusnya. Kalau semuanya lengkap ya udah dapat A gitu. Saya nggak perlu sampai ini kalian bikin banyak-banyak, nggak usah. Soalnya kayak tadi prinsipnya, kalau Anda bisa bikin 2, insya Allah 99% kalian pasti bisa bikin yang lainnya gitu loh. Nah, tapi insight-nya ini yang tadi saya bilang tip and tricks atau insight, semakin Anda banyak bikin, itu nanti akan berguna pada saat wawancara. Kalau Anda lulus, terus Anda kan nanti diwawancara sama HRD, dan HRD itu dia mendata kemampuan calon pegawai. Calon pegawai ini bisanya apa aja nih? Ketika nanti sudah dapat datanya, oh dia bisa A, bisa B, bisa C, bisa D, bisa ini. Si HRD itu nanti akan merancang karir dia. Wah, kebetulan nih calon pegawai dia bisa APSI nih. Nanti nih si pegawai yang sudah ada nih udah mau pensiun misalkan loh ya. Udah mau pensiun, ini cocok dia nanti akan menggantikan si yang mau pensiun. Satu. Yang kedua, nanti informasi, wah ini ada calon kalian nih sebagai calon pegawai nanti akan dicatat, oh bisa APSI, ini bisa buat cadangan misalkan, katanya si HRD. Karena biasanya sewaktu-waktu si pegawai lama itu keluar, kutu loncat lah. Tapi itu haknya mereka untuk menjadi kutu loncat, nggak apa-apa, nggak ada larangan. Nggak ada yang boleh melarang ya, kecuali kalau kutu loncatnya semena-mena gitu ya, tanpa pemberitahuan, tahu-tahu langsung pergi aja gitu. Jadi itu nggak boleh gitu. Makanya ada beberapa perusahaan yang minta ijazah gitu. Ijazahnya tuh ditahan sama si perusahaan. Kamu boleh ngelamar di sini tapi ijazahnya saya tahan dulu gitu. Karena Anda harus wajib bekerja selama 1 tahun misalkan. Nah, kalau belum 1 tahun udah pergi, nah itu makanya saya juga tidak ingin mengkritik perusahaan-perusahaan seperti itu ya. Karena ya saya sendiri pernah juga, maksudnya di dalam perkuliahan ya. Contohnya tuh karena saya terlalu fleksibel ya, terutama. Sehingga si mahasiswa itu nggak ngerjain tugasnya, terus ngerjainnya di akhir-akhir, terus habis itu minta nilai. Waduh. Jadi di depan tuh harusnya dikasih rambu-rambu gitu ya. Oke, mohon izin memastikan Pak, berarti kita dari awal membuat database untuk 2 kepentingan stakeholder. Iya, minimal 2. Nah, saya menyemangati kalian semua kalau bisa bikin jangan 2 tapi 3 atau 4. Karena siapa tahu loh ya, ketika Anda melamar, terus di interview sama
HRD digali banget gitu. Mana kalian kamu bisa, iya bisa. Apa buktinya? Ini buktinya gitu. Jadi nanti laporan prak ini harusnya disimpan gitu ya, disimpan di masing-masing anggota gitu. Dari dulu ya sebenarnya dari praktikum yang pertama gitu ya, harusnya disimpan itu. Saya kan pernah juga melamar, tapi bukan melamar teknik industri ya, saya lebih melamar ke teknik mesin, terutama di desain ya. Kalau nama kerennya sih desain engineering gitu ya, nama kerennya. Nah, saya pernah ditanya juga gitu, apa buktinya Anda bisa menggambar gitu. Nah, untungnya saya bawa gitu ya. Untungnya saya bawa hasil karya saya baik di kampus maupun di tempat kerja saya yang dulu. Gitu. Saya kasih nih gambar langsung yang 3 dimensi lah, nggak main 2D ya. Itu ceritanya. Nah, makanya saya mengencourage kalian untuk membuat sistem yang lebih dari 2 ya. Sistem yang melayani misalkan 3 lah gitu lah, 3 stakeholder itu untuk kepentingan kalian sendiri ya, bukan untuk kepentingan nilai A. Anda kan selain bersaing dengan mahasiswa lain, Anda bersaing di dalam juga. Kalau Anda dapat A, sama-sama dapat A di sini, kampus ini dapat A, di kampus lain juga dapat A. Nanti yang dilihat adalah ini, kedalaman proses bisnis. Gitu. Ini calon pegawai dia mampu. Seberapa dalam mampunya? Gitu. Oke, sekali lagi Anda minimal 2 ya, membuat front end-nya. Kalau database ya, tadi kan ada pertanyaan, berarti bikin database-nya untuk kepentingan membuat database. Oh iya benar, pertanyaannya benar. Membuat database untuk 2 kepentingan. Kepentingannya si kasir itu bisa jadi lebih banyak database-nya yang dibuat daripada cuma CEO. CEO itu kan biasanya dia maunya duitnya doang kan. Ini untung apa rugi sih gitu. Nah, sementara kalau kasir itu bisa jadi kok kasir ya? Ya, database-nya bisa jadi lebih banyak dia. Lebih butuh banyak siapa yang khususnya kalau kayak apotik, kayak rumah sakit gitu, dia kan butuh nama biasanya kan, nama pelanggan gitu. Tapi kalau cuma warung kelontong mah nggak butuh nama kan. Gitu. Tapi intinya kasir itu database-nya butuh lebih banyak daripada CEO. Kira-kira seperti itu. Nah, tapi itu bisa juga tidak harus mengikuti kalimat saya tadi, saya bilang kasir harus lebih banyak, enggak ya. CEO bisa saja lebih banyak. Nah, pertanyaannya ya berapa banyak? Ya terserah, ini CEO sama kasir ini kalian mendesain sendiri ya. Gimana ya? Kalian ini kan kalau nggak salah sudah ikut analisis estimasi biaya tuh. Nah, coba tanya sama dosen. CEO itu dia butuh estimasi biaya nggak gitu loh. Ini saya serahkan lah isi dari CEO itu, tampilannya seperti apa itu saya serahkan kepada kalian, desainnya seperti apa, kebutuhan informasi seperti apa itu terserah ya. Terserah. Nah, tapi alangkah lebih baiknya Anda mempunyai referensi ya. Referensi dari literatur, dari jurnal, itu lebih baik. Itu lebih baik. Jadi Anda membuat laporan yang nggak acak, nggak sembarangan.
Karena itu tadi yang saya katakan, nanti ke depan Anda diwawancara, terus Anda bilang, iya saya pernah membuat proyek laporan untuk CEO. Pas dilihat laporan CEO loh, kok begini gitu misalkan. Nah, supaya nggak dibilang acak sembarangan, makanya lebih baik kalian cari aja di Google Scholar lah ya. Cari di Google Scholar itu laporan CEO gitu, bentuknya seperti apa. Oke, silakan kalau ada yang mau tanya lagi, lewat chat juga boleh, lewat mic juga boleh. Saya akan meneruskan ya, sambil meneruskan sambil menunggu. Sekarang tabel ya, tabelnya itu contohnya. Ini tabelnya ya. Jadi MySQL ini ya. Welcome to MySQL Workbench. Ini database itu banyak ya, nggak hanya MySQL. Jadi ada SQLite, ada Mango, ada MariaDB, InnoDB, Redis, PHP dan seterusnya lah. Nggak perlu saya hafal juga. Nah, yang menjanjikan kalau menurut pandangan saya ya, itu MySQL. Ini menurut pendapat saya, tapi kalau Anda mau lebih yakin lagi, Anda bisa lihat di job search. Job search. Jadi apa yang saya bawa di sini tuh saya berkiblat kepada job search. Nah, tapi jangan khawatir ya. Prinsip database itu sama aja, apapun mereknya. Misalkan Anda bilang MySQL terlalu susah, saya nggak nyaman dengan MySQL. Saya maunya Postgre. Silahkan ya. Toh pada akhirnya bahasa SQL juga yang dipakai gitu. SQL ini kan nama bahasa, ini mereknya, merek dari Oracle nih. Oracle. Nah, itulah kenapa saya pakai MySQL, karena Oracle ini ya, ternama lah ya. Kalau MariaDB, InnoDB dan lain-lain itu dia open source kalau nggak salah ya. Oke, terus lanjut kita ke sini ya. Database itu seperti apa? Jadi ketika Anda mendownload ini juga kayaknya sih open source juga. Anda akan dapat contoh-contohnya, bonus dan contoh-contohnya. Di sini contoh tabel gitu ya. Tinggal diklik aja. Nah, contoh tabel. Ini lebih mirip bisa dibilang ini ERD gitu. ERD, apa itu ERD? Tapi di sini EER ya. Ya terserah dia deh ya. Kalau bentuknya sih ERD. Ada one to many, ada ini only one itu hanya satu doang. Nggak bisa dua orang, satu alamat ya. Ini kan address nih. Nggak mungkin satu alamat dipakai oleh dua orang, kecuali ya orang itu asal-asalan ngisinya, orang itu bertamu, nginep, ngontrak gitu ya. Bisa jadi seperti itu. Ini bisa diperbesar ya. Ngomong-ngomong tentang ERD, ada apa namanya? Ada materinya gitu ya. Materi ERD ada di sini. Nah, makanya semua apa yang di sini ya, semua apa yang di job desk ini semua sudah saya siapkan gitu ya. Kalaupun ada yang belum lengkap, tolong kabarin saya, nanti akan saya siapkan, baik itu video internal dari saya sendiri atau nanti video dari eksternal. Di beberapa materi di sini
Itu ada video dari saya kayak install ini saya bikin sendiri, terus ini saya bikin sendiri, gitu ya. Yang lainnya, oh ini saya bikin sendiri, ini juga saya bikin sendiri. Ya. Nah kalau yang lainnya ini karena ini sudah matang banget ya, justru kalau saya bikin sendiri nanti malah nggak karuan gitu. Jadi mendingan yang sudah matang aja ini bagus kok ya. Insya Allah semua bisa ngerti. Itu ceritanya. Kembali ke mana tadi ya? Ke sini. Jadi apa namanya ini? Nih ya. Kalian bisa, karena ini bentuknya project, jadi kalian bisa selain project dia tuh modul ya. Apa istilahnya ya? Modular itu ya. Modular dalam hal ini mengajar. Mengajar itu nggak harus urut. Paham nggak sampai sini? Mengajar itu nggak harus urut begini. Oh saya ngajarin install dulu, terus uninstall, bisnis jar, enggak. Terus ke bawah terakhir, bukan begitu ya. Ini ya terima kasih kepada teknologi yang menjadikan ini mengajar dengan cara modular. Modular itu artinya tidak urut gitu, tidak urut. Dia bisa ditempatkan di mana saja. Tetapi memang sih ini posisi ini memang saya urutkan. Pertama Anda install MySQL. Ini kalau nggak dipelajarin juga nggak apa-apa gitu. Terus setelah itu Anda belajar bisnis flowchart dulu untuk membuat aplikasi yang ada di mana ya? Untuk membuat ini gitu. Untuk membuat ini kalian harus dulu membuat bisnis flowchart-nya dulu karena ini ya. Ini yang saya bulat-bulat ini terkait dengan stakeholder, begitu loh. Nah, bagaimana caranya kita tahu siapa saja stakeholder yang terlibat dalam proses bisnis kita? Ya tidak lain tidak bukan adalah melalui mana tadi ya? Melalui ini. Dengan ini kita bisa tahu stakeholder siapa aja. Oke. Nah, kalau mau bikin, ya memang urut. Tapi kalau mau belajar, bisa nggak urut gitu. Jadi saya kasih tips and trick. Semua mahasiswa tiap-tiap kelompok ini bisa membagi tugasnya. Misalkan George Matthew, kamu belajar ERD misalkan. Ini belajar di EFD, ini belajar apa namanya yang kasir gitu. Bikin laporan di Visual Studio. Itu salah satu cara distribusi knowledge ya. Pengetahuannya itu didistribute. Itu cara yang menurut saya paling cepat ya, yang paling cepat selesai. Project ini akan cepat selesai kalau cara distribusinya seperti itu. Tapi ada kekurangannya, nanti si George Matthew tadi dia nggak tahu gimana cara bikin laporan. Nah, itu kekurangannya. Nah, oleh karena itu untuk mengakomodir, untuk menghilangkan kekurangan itu, maka ada istilahnya pukul rata. Pukul rata tuh semua orang di sini, semuanya belajar tuh. Nggak ada satupun yang lolos, semuanya harus belajar flowchart, belajar tabel, belajar di EFD, belajar di ERD gitu ya. Nah, untuk itu saya kali ini saya membuat itu menjadi mudah. Saya tidak memerintahkan Anda untuk pukul rata.
saya tidak meminta Anda ya. Saya tidak meminta Anda untuk mempelajari ini semua. Ya, 5 orang belajar bisnis flowchart, 5 orang belajar tabel, 5 orang belajar ini semua. Enggak, ya. Saya tidak minta itu ya. Itu adalah hak kalian. Kalau Anda mau belajar semua itu adalah hak kalian. Saya cuma mau ngasih kemudahan nanti pada saat wawancara ya si Josme itu tidak akan saya tanya sesuatu job desk di luar job desk-nya gitu ya. Di job desk ini Josme itu cuma ERD sama DFD. Terus nanti pas di wawancara saya nanya ini, misalkan gimana cara bikin front end? Enggak, saya nggak nanya begitu. Ya. Gitu. Jadi nanti ada nilai individu sama nilai kelompok. Nah, nanti si George Matthew akan mendapatkan nilai kelompok. Gitu. Nilai kelompok itu kan nilai keseluruhan si project. Nilai keseluruhan project. Gitu. Sukses nggak nih projectnya? Gitu. Nah, nanti dia dapat nilai dari situ. Terus ada juga nilai individual, ya individual, ya nilai bagaimana si George Matthew bisa mendalami ini, gitu ya. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara George Matthew bisa mempelajari bisnis flowchart? Itu urusannya si dalam kelompok ya. Itu urusannya dalam kelompok ya, karena saya kan sudah menyediakan nih. Saya sudah menyediakan ini. Ya si George Matthew belajar aja segini, meskipun saya nggak nanya ya. Meskipun saya di dalam wawancara nggak nanya, ya belajar aja. Atau pada akhirnya, kalau kalian mau melamar kerjaan dalam bidang APSI, ini wajib fardu ain nih. Wajib fardu, sudah tiga kali lipat nih. Gitu ceritanya. Itu tanggung jawab sendiri-sendiri ya. Kalau saya nggak mau maksa kalian belajar ini semuanya gitu. Semua harus belajar flowchart, bisnis flowchart enggak. Baik, gimana? Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, sekarang silakan Anda berdiskusi masing-masing kelompok untuk ini, 5 dan 6. Berdiskusi untuk 5 dan 6. Sambil saya pantau nanti, mungkin sampai sore, ya office hour lah saya pantau, terus besok mungkin juga saya pantau mulai pagi lah, ya sambil saya ingatkan. Nah, minggu depan itu sudah harus banget ya. Minggu depan ini harus banget nih. Harus banget terisi. Karena saya mengejar, saya mengejar ini. Saya harus memeriksa 100 kerjaan yang harus saya periksa tuh. Kan kelompoknya ada 20, kerjanya ada 5. Ya, 5 kali 20 kan 100. Kemudian apa sih keuntungannya cepat-cepat? Ya itu tadi. Daripada Anda nanti gerudak-geruduk, saya juga rugi. Ada yang kelewatan barangkali. Daripada gerudak-geruduk di akhir gitu ya, mendingan ya nyicilnya secepat mungkin gitu. Meskipun nyicilnya cuma 10%, 20% gitu ya. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri sampai sini. Terima kasih sudah menunggu lebih dari 1 jam. Ternyata briefingnya.